4 hari setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur, persoalan warga terdampak belum berhenti pada kerusakan rumah. Di sejumlah lokasi pengungsian, warga masih harus menghadapi persoalan kebutuhan dasar. Di Kabupaten Manggarai, para pengungsi di posko pengungsian Barangkolong Reo, Kecamatan Reok, masih kesulitan mendapatkan air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK, hingga penerangan listrik. Sejak gempa mengguncang wilayah NTT pada Sabtu, 15 Agustus 2026, warga yang rumahnya rusak memilih meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari lokasi yang dianggap lebih aman. Sebagian warga kemudian membangun posko pengungsian secara mandiri. Namun hingga Selasa, 19 Agustus 2026, kebutuhan dasar di lokasi pengungsian tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah seorang pengungsi, Maria Stefania, mengatakan pelayanan air bersih di lokasi pengungsian masih minim. Menurut Maria, dalam kondisi tertentu warga bahkan tidak mendapatkan air. Situasi tersebut menjadi persoalan serius karena air bersih merupakan kebutuhan utama pengungsi, terutama bagi anak-anak. Maria berharap pemerintah dapat segera merespons keluhan warga yang berada di posko tersebut. Selain air bersih, para pengungsi juga masih membutuhkan makanan dan berbagai bantuan lainnya. Kondisi pengungsian tersebut terbentuk setelah warga berupaya menyelamatkan diri dari dampak gempa. Maria menceritakan, setelah gempa terjadi, warga awalnya mengungsi di pinggir jalan. Mereka kemudian berpindah ke lokasi yang sekarang digunakan sebagai posko dan membangunnya secara mandiri. Dengan kata lain, tempat yang kini menjadi lokasi bertahan warga bukan sejak awal disiapkan sebagai pusat pengungsian dengan seluruh fasilitas yang memadai. Warga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Persoalan kemudian muncul ketika jumlah kebutuhan meningkat, sementara fasilitas dasar belum tersedia secara optimal, salah satunya adalah listrik. Di posko tersebut, warga juga belum mendapatkan penerangan listrik. Sejak malam pertama setelah gempa, suasana pengungsian menjadi gelap, para pengungsi hanya mengandalkan sumber cahaya dari lampu senter telepon seluler. Kondisi tersebut membuat aktivitas warga pada malam hari menjadi terbatas. Bagi pengungsi, penerangan bukan sekadar soal kenyamanan. Lampu dibutuhkan untuk bergerak di sekitar lokasi pengungsian, menjaga anak-anak, menggunakan fasilitas umum, hingga memastikan keamanan. Pada malam hari, Maria berharap pemerintah segera merespons persoalan tersebut bersama kebutuhan air bersih dan kebutuhan dasar lainnya. Keluhan serupa disampaikan pengungsi lainnya, Kamarudin. Ia mengatakan pelayanan secara umum di lokasi pengungsian sudah cukup baik. Namun, menurut Kamarudin, persoalan MCK dan air bersih masih menjadi kendala utama. Ketiadaan toilet dan kamar mandi membuat warga harus mencari fasilitas lain ketika membutuhkan tempat untuk buang air atau keperluan kebersihan. Sebagian pengungsi terpaksa menggunakan fasilitas di sekolah terdekat. Pilihan lainnya adalah kembali ke rumah keluarga. Situasi ini tentu menambah beban warga yang sudah meninggalkan rumah akibat gempa. Pengungsi bukan hanya membutuhkan tempat untuk berteduh. Mereka juga membutuhkan fasilitas yang memungkinkan kehidupan sehari-hari tetap berlangsung secara layak. Air bersih, toilet, kamar mandi, makanan dan penerangan menjadi kebutuhan mendasar yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Kondisi pengungsi di Manggarai sebelumnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mendatangi lokasi pengungsian warga korban gempa magnitudo 7,7 Flores di lapangan pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok, Manggarai, pada Senin, 17 Agustus 2026. Kedatangan keduanya bertujuan melihat secara langsung kondisi warga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan warga selama peninjauan kemudian menjadi bahan koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, kebutuhan warga di lapangan telah menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Namun bagi pengungsi, kebutuhan tersebut tetap harus diwujudkan dalam bentuk bantuan dan fasilitas yang benar-benar tersedia di lokasi. Karena persoalan air bersih, MCK dan penerangan adalah kebutuhan yang dirasakan setiap hari. Persoalan pasca gempa tidak hanya terjadi di Manggarai. Di Kabupaten Sika, dampak gempa juga memutus akses warga menuju fasilitas kesehatan. Longsor terjadi di ruas Jalan YG Tegalit, Desa Egon Gahar, Kecamatan Mapitara. Material longsor menutup akses dari Desa Egon Gahar menuju Puskesmas Mapitara. Akibatnya, warga menjadi terisolasi dari fasilitas kesehatan terdekat. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ketua DPRD Sika, Stef Sumandi. Menurut Stef Sumandi, jalur tersebut memiliki peran penting bagi pasien yang membutuhkan rujukan dari dan menuju Puskesmas Mapitara. Jalur itu menghubungkan akses pasien menuju RSUD Cehilers Maumer maupun RS Santo Gabriel Kowapante. Karena itu, penanganan longsor dinilai tidak bisa ditunda. Jika material longsor tidak segera dibersihkan, masyarakat yang akan menanggung dampaknya. Stef Sumandi mengatakan dirinya telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah daerah sejak 15 Agustus 2026, tepat setelah gempa terjadi. Namun hingga 18 Agustus,
Ia menyebut belum melihat tindak lanjut dari pemerintah daerah terkait pembukaan akses tersebut. Terputusnya akses di Desa Egon Gahar bukan hanya menyulitkan transportasi. Jalur yang tertutup longsor juga menghambat distribusi logistik. Warga membutuhkan makanan dan obat-obatan, namun akses yang terputus membuat bantuan menjadi sulit masuk ke wilayah tersebut. Warga Desa Egon Gahar, Hila Carvalho, berharap pemerintah segera membersihkan material longsor yang menutup jalan. Bagi warga, pembukaan akses bukan sekadar persoalan kelancaran transportasi. Jalan tersebut menjadi penghubung menuju fasilitas kesehatan dan jalur masuk berbagai kebutuhan masyarakat. Ketika jalan tertutup, warga kehilangan akses terhadap dua kebutuhan yang sama-sama mendesak, layanan kesehatan dan logistik. Kondisi di Manggarai dan Sika memperlihatkan dua persoalan berbeda yang muncul setelah bencana. Di Manggarai, warga sudah berada di tempat pengungsian, tetapi kebutuhan dasar masih menjadi persoalan. Air bersih terbatas, fasilitas MCK belum memadai, listrik belum tersedia, warga masih mengandalkan senter telepon seluler ketika malam tiba. Sementara di Sika, persoalannya berada pada akses. Longsor membuat warga Desa Egon Gahar terisolasi dari fasilitas kesehatan dan menghambat masuknya logistik. Dua kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak berhenti setelah warga berhasil dievakuasi dari lokasi berbahaya. Tahap berikutnya justru tidak kalah penting. Memastikan mereka dapat bertahan hidup dengan layak selama berada di pengungsian dan memastikan wilayah yang terisolasi kembali terhubung.